Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pencarian kita akan suatu hal belum menemukan hasil, terkadang kita harus lebih peka untuk membaca situasi, karena mungkin saja hal yang kita cari justru berada dekat dengan diri kita. Itulah kejadian yang dialami oleh aktor utama kita di film ini. Bisa saya pastikan bahwa film ini alurnya simpel dan tidak begitu banyak konflik maupun plot twist di dalamnya. Tapi Anda jangan pernah menilai sebuah film hanya dari awal yang sederhana, karena semakin kesini film ini menghadirkan begitu banyak kejutan dan hal menarik yang sama sekali tidak pernah terduga. Untuk menjawab seberapa menarikkah film ini, langsung saja kita ke reviewnya dan tetap di channel Mondays Movie. Film diawali dengan memperlihatkan aktor utama kita yang bernama Adrian sedang memperhatikan sebuah video di HP-nya. Video tersebut adalah rekaman dari sang kekasih yang bernama Belen yang tiba-tiba memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Tidak diketahui apa latar belakang atau alasan Belen meninggalkan Adrian. Bisa dibilang pergi tanpa sebab lah. Dan alasan itulah yang membuat Adrian tak habis pikir dengan ulah kekasihnya. Sebuah pesan di video itu menggambarkan jelas bahwa Belen berniat untuk menjauh, bahkan mungkin ingin pergi dari kehidupan kekasihnya. Dan itu sangat membuat jiwa Adrian sedikit terguncang. Namun beruntungnya Adrian masih bisa kuat dan mampu menjalani kehidupan meskipun tanpa Belen. Dan film pun baru saja dimulai. Kejadian itu jelas membuat kondisi Adrian semakin terpuruk. Meskipun dia bisa menjalani kehidupan secara normal, namun tetap dia masih memikirkan kepergian Belen. Setiap malam Adrian pergi ke sebuah klub malam untuk sekedar minum amer agar bisa menghilangkan sedikit ingatannya tentang kejadian itu. Di sana, Adrian bertemu dengan seorang pelayan cantik yang bernama Fabiana. Karena sudah lama bekerja di tempat itu, Fabiana tahu bahwa Adrian sedang dirundung masalah. Selain terlihat simpati, tampaknya Fabiana tertarik kepada sosok Adrian, yang memang jika dilihat secara fisik Adrian ini termasuk pria tampan. Ketika hendak pulang dari bar itu, Adrian terlibat perkelahian dengan seorang pengunjung. Dalam keadaan mabuk, Adrian harus mendapatkan beberapa pukulan dari pengunjung yang tersinggung dengan sikapnya hingga dia terjatuh akibat pukulan itu. Dan di sana terlihat Fabiana yang mencoba menolong Adrian dan langsung membawa pria itu ke tempat tinggalnya. Es que me tengo que ir, de verdad. Setelah pergi dari rumah Fabiana, Adrian harus pergi ke sebuah teater untuk menjalani pekerjaannya, yang merupakan seorang konduktor atau maestro orkestra. Dan hebatnya, Adrian ini termasuk seorang maestro yang cukup terkenal. Namun demikian, karena masalah tersebut tampaknya Adrian tidak bisa berkonsentrasi dan harus mengakhiri latihannya. Karena rutinitas Adrian yang sering datang ke tempat bar Fabiana bekerja membuat kedekatan antara dirinya dan gadis itu terbilang cukup intens. Hingga keduanya pun sering jalan bersama dan Adrian tak segan membawa Fabiana ke teater tempat dia berlatih. Hingga pada akhirnya kedekatan antara keduanya yang semakin intim harus berakhir dengan praktek ngaduk semen di rumah pria itu. Keesokan paginya Fabiana yang terbangun lebih dulu mencoba untuk mengintari rumah Adrian yang cukup megah itu. Walaupun rumah itu besar, namun Fabiana merasa bahwa ada yang aneh dari rumah itu. Ditemukannya sebuah meja seorang desainer membuat misteri yang cukup aneh untuk Fabiana. Tak lama kemudian datang dua orang polisi yang bernama Jose dan Ramirez. Mereka adalah dua orang yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus menghilangnya Belen. Kedatangan mereka untuk memberikan informasi kepada Adrian bahwa Belen tidak pergi ke luar negeri. Mereka sudah mengecek di kantor imigrasi dan tidak menemukan nama wanita itu meninggalkan negara ini. Fabiana cukup terkejut mendengar berita itu, karena sebelumnya Adrian tidak pernah bercerita tentang mantan kekasih yang meninggalkan dirinya. Selain itu kita juga akan mengetahui sebuah fakta bahwa salah satu dari polisi yang bertugas yang bernama Ramirez, ternyata dia adalah mantan pacar dari Fabiana. Fabiana meminta penjelasan Adrian tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Menurut pendapat dari Adrian, Belen ini meninggalkan dirinya demi pria lain.
Sementara polisi menduga bahwa Belen ini sengaja disembunyikan oleh Adrian, bahkan mungkin Adrian diduga telah menghabisi wanita itu. Namun begitu, hal tersebut hanyalah asumsi semata, karena sampai saat ini keberadaan Belen sendiri masih menjadi misteri dan belum diketahui keberadaannya. ¿Qué coño se cree que la tengo enterrada en el jardín o qué? Hal-hal yang cukup aneh mulai menghantui Fabiana di rumah itu ketika secara misterius bak mandi tempat wanita itu berendam, mengeluarkan gelombang pada air seperti ada orang yang memukul bak mandi itu. Bahkan ketika dia mencoba untuk keluar dari kamar mandi itu, tiba-tiba lampu menjadi mati. Namun demikian, menurut Adrian hal itu hanyalah sebuah fenomena biasa yang sering terjadi di rumah itu ketika hujan tiba. Suatu malam ketika Fabiana hendak tidur, dia menemukan sebuah kunci dengan bentuk aneh disimpan di bawah lantai. Setelah itu, kembali terjadi peristiwa mati lampu yang membuat Fabiana ketakutan. Di sana dia melihat sesosok bayangan yang melintas jelas di ruang tamu. Hingga pada akhirnya, Fabiana harus terjatuh dengan kepala yang membentur piano yang berada di tempat itu. Adrián? ¿Quién es? Setelah tersadar, Fabiana mencoba meyakinkan Adrian bahwa dia mendengar suara-suara aneh yang ada di rumah itu. Suara itu bersumber di sebuah wastafel yang ada di toilet. Namun menurut Adrian, semua yang Fabiana rasakan tidak lebih dari rasa takut yang dia alami hingga membuatnya berhalusinasi. Ketika sedang berada di rumahnya, Adrian mendapatkan telepon dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa mereka menemukan mayat seorang wanita. Adrian diminta untuk mengkonfirmasi apakah benar mayat itu adalah Belen. Kondisi mayat itu sendiri tidak bisa dikenali karena mengalami luka bakar sekitar 80%. Namun di sana, Adrian mengatakan bahwa mayat itu bukanlah Belen. Fabiana yang penasaran tampak tidak suka ketika Adrian mengkonfirmasi bahwa mayat itu bukanlah Belen. Akan tetapi, Adrian meyakinkan Fabiana bahwa siapapun itu, Belen sudah tidak ada lagi di kehidupannya semenjak dia pergi meninggalkan pria itu. Mendengar hal itu, Fabiana tampak senang dengan ucapan Adrian. Scene berganti dengan menceritakan kehidupan Adrian jauh sebelum dia mengenal Fabiana. Pada scene ini pula kita akan melihat kehidupan Adrian ketika masih bersama Belen, sekaligus akan menjelaskan awal mula atau alasan yang mendasari wanita itu meninggalkan Adrian dan menghilang tanpa jejak. Kala itu Adrian yang merupakan seorang maestro terkenal harus pindah kota untuk memimpin sebuah orkestra yang akan diadakan di kota itu. Hingga mau tidak mau, Belen harus mengikuti dan menemani Adrian pindah dari kota itu. Status Adrian yang merupakan seorang maestro muda membuat dirinya tidak jarang harus berinteraksi dengan musisi lain, terutama seorang musisi wanita. Dia adalah Veronica yang merupakan seorang pemain biola dalam rombongan orkestra itu. Veronica terlihat begitu dekat dengan Adrian, dan kedekatan antara Adrian dan wanita itu tentunya membuat Belen sebagai sang kekasih sedikit cemburu. Namun begitu, Adrian langsung meyakinkan Belen bahwa dia sama sekali tidak tertarik kepada Veronica. Ya sé que tú solo tienes ojos para mí. Singkat cerita, kita akan melihat Belen yang sedang berbicara dengan seorang wanita paruh baya. Wanita itu adalah pemilik pertama rumah yang sedang ditempati oleh Adrian dan Belen saat ini. Karena ini merupakan pengalaman pertama Belen tinggal di kota itu, maka dia pun meminta wanita itu untuk menjadi temannya dan menceritakan bagaimana keadaan kota ini, terutama rumah ini yang akan menjadi tempat tinggalnya sekarang. Setelah itu kejadian yang tidak mengenakan kembali dialami oleh Belen ketika dia melihat Adrian sedang bersama Veronica di sebuah ruangan. Kejadian itu membuat Belen cemburu dan menganggap bahwa antara Adrian dan wanita itu pasti mempunyai sebuah hubungan karena kedekatan mereka tidak seperti biasa. Meskipun Adrian sudah menjelaskan dengan panjang lebar, namun tetap saja hati kecil Belen menganggap bahwa ada yang tidak beres antara Adrian dan Veronica. ¿A todos los músicos de tu orquesta tomar whisky o solo a las violinistas? Estás exagerando. Ah, estoy exagerando. Sí. Keadaan itu membuat Belen mengungkapkan semua keresahannya kepada pemilik rumah. Karena saat ini hanya wanita itulah satu-satunya teman yang dimiliki oleh Belen di kota itu. Dan disinilah kita akan melihat sebuah keadaan yang membuat menghilangnya Belen saat ini cukup masuk akal. Dan sama sekali tidak akan terpikirkan oleh kita sebagai penonton. Saat itu sang pemilik rumah memperlihatkan sebuah rahasia dari rumah itu yang mempunyai ruangan tersembunyi pada satu sisinya. Ruangan itu cukup lebar dan lebih condong ke arah sebuah bunker daripada ruangan rahasia.
Tempat tersebut kedap suara yang membuat sekeras apapun suara kita berteriak tidak akan terdengar ke ruangan lain. Di sana kita juga bisa melihat dengan jelas keadaan di luar kaca. Visibilitas kaca di tempat itu satu arah, artinya seseorang yang berada di dalam bunker bisa melihat jelas ke arah luar. Namun orang yang berada di luar sama sekali tidak akan melihat ke arah dalam kaca yang ada di ruangan itu. Blindado de transparencia unidireccional es totalmente hermético. Gracias por mostrarme tu secreto. Ahora es el nuestro. Setelah itu muncullah ide di benak Belen untuk mengetes seberapa sedih Adrian jika kehilangan dirinya. Dia kemudian membuat sebuah video yang sempat kita lihat di awal film tadi. Belen mempersiapkan aksinya dengan membawa beberapa pakaian seolah-olah memang dia kabur dari rumah itu. Saat itu, Adrian baru saja sampai ke rumahnya ketika Belen akan masuk ke ruangan itu. Dan karena hal itulah membuat Belen lupa satu hal yang sangat penting, yaitu meninggalkan kunci itu di ruangan luar. Dan itu akan menjadi sumber malapetaka yang akan menimpa Belen selanjutnya. Awalnya wanita itu begitu senang ketika Adrian yang melihat video itu marah dan sedih atas kepergian Belen. Yang hal itu menandakan bahwa Adrian memang begitu mencintai Belen. Setelah itu Belen memutuskan untuk keluar dari ruangan itu dan mencari kunci untuk membuka pintunya. Namun seperti yang kita tahu, kunci untuk membuka pintu itu telah tertinggal di luar. Hal itu tentunya membuat Belen panik karena pintu tersebut hanya bisa dibuka menggunakan kunci itu. Keadaan pun semakin mencekam karena sinyal HP sama sekali tidak bisa masuk. Kejadian itu sekaligus menandakan bahwa Belen terperangkap di tempat itu. Dia terus memanggil Adrian untuk memberitahu keberadaannya sekarang. Namun itu sia-sia karena ruangan itu benar-benar kedap suara. Kepanikan pun jelas melanda Belen saat itu. ¡Adrián! ¡Adri, estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Adri! ¡No te vayas, Adri! Cago en la... Selang beberapa hari kemudian Adrian melaporkan kasus menghilangnya Belen kepada pihak kepolisian. Para polisi akan mempelajari kasus ini terlebih dahulu karena bisa saja ada kemungkinan Belen pergi ke luar negeri. Sementara itu, kondisi Belen sendiri begitu mengkhawatirkan. Dia harus bertahan hidup dengan makanan sisa dan air seadanya yang tersedia di tempat itu. Namun begitu, Belen masih mempunyai harapan untuk bisa berkomunikasi dengan Adrian melalui reak air yang dihasilkan dari pukulan pipa yang dia lakukan. Akan tetapi, hal tersebut belum cukup untuk membuat Adrian sadar akan keberadaan Belen. Kepedihan yang dialami Belen bertambah manakala di rumah itu hadir wanita lain yaitu Fabiana. Walaupun hal itu terasa pahit, tapi itu adalah kenyataan yang harus diterima oleh Belen sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Keadaan pun bertambah menyakitkan manakala Belen harus menyaksikan sendiri ketika Adrian dan Fabiana melakukan praktek ngulek cobek di tempat itu. Semua peristiwa aneh yang dialami oleh Fabiana ternyata itu adalah ulah Belen yang mencoba berkomunikasi dengan wanita itu. Tapi sekali lagi, hal itu belum cukup membuat Fabiana sadar akan keberadaan Belen. Hingga pada akhirnya Fabiana tersadar bahwa riak air yang selama ini dia lihat bukanlah terjadi dengan sendirinya. Dia mengetahui bahwa fenomena itu sengaja dilakukan oleh seseorang. Setelah menyadari bahwa riak air itu ada penyebabnya, Fabiana kemudian mencoba untuk berkomunikasi menggunakan media tersebut. Setelah sekian lama memberikan beberapa pertanyaan, Fabiana tahu bahwa orang yang sedang berkomunikasi dengan dirinya adalah Belen. ¿Belén? Hanya dengan media tersebut, Belen mencoba untuk memberitahu Fabiana tentang adanya pintu yang bisa digunakan untuk mengeluarkan dirinya. Dan setelah Fabiana mengetahui letak pintu itu, kita semua akan dibuat tak percaya dengan apa yang akan dilakukan oleh Fabiana kepada Belen. Meskipun Fabiana tahu bahwa Belen terjebak di ruangan itu, dan meskipun Fabiana ini tahu betul ada pintu yang bisa mengeluarkan Belen, namun Fabiana enggan untuk membuka pintu itu.
Egoisme yang tinggi dan rasa cinta yang dalam kepada Adrian mampu menghalangi Fabiana untuk melakukan hal itu. Dia ketakutan jika Belen keluar dari ruangan itu, maka cinta Adrian akan berpaling kepada Belen. Hingga di sana, Fabiana dengan sengaja membiarkan Belen terkurung di tempat itu. ¡Fabiana! ¡Fabiana, qué haces! ¡Ábreme! ¿Por qué no me abres, Fabiana? Keesokan paginya Fabiana kembali mencoba untuk berkomunikasi dengan Belen. Tapi kali ini Belen tidak sedikit pun merespon komunikasi yang coba dilakukan oleh Fabiana. Di sana Fabiana berpikir mungkin saja Belen sudah mati. Entah saat itu Fabiana merasa senang atau sedih akan keadaan itu. Namun yang jelas saat itu Fabiana justru merubah susunan kamar yang ada di sana. Adrian sempat heran dengan apa yang dilakukan oleh kekasihnya tersebut. Dirasa masalahnya beres, Fabiana kemudian mendapatkan berita yang cukup membuat dirinya syok bukan kepalang. Saat itu mantan kekasih sekaligus polisi yang menangani kasus Belen memberikan beberapa foto yang menunjukkan bahwa selama ini Adrian telah berselingkuh darinya. Sontak, hal tersebut membuat Fabiana kaget bukan kepalang. Dalam pikiran Fabiana mungkin yang terjadi pada Belen adalah ulah dari Adrian. Hal itu semakin membuat Fabiana ketakutan dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi antara Belen dan Adrian. Dia kemudian membuka pintu yang menuju ruangan tersembunyi tersebut dan melihat keadaan Belen yang cukup mengenaskan. Akan tetapi... Belen. Secara tidak terduga Belen memukul kepala Fabiana menggunakan sebuah botol. Fabiana yang terkejut tidak sempat menghindar kemudian pingsan di tempat itu. Setelah itu Belen mengambil kunci ruangan itu dan bergegas keluar dari tempat itu. Di saat yang bersamaan dia melihat mobil Adrian yang menuju tempat itu. Entah apa yang terjadi setelah itu. Film sendiri ditutup dengan Belen yang meninggalkan kunci di ranjang dan menempelkan foto dirinya dan Adrian di permukaan kaca. Sementara itu, Adrian yang kebingungan hanya bisa terpana dan tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi. Di sisi lain, Fabiana yang terkurung harus merasakan penderitaan yang selama ini dirasakan oleh Belen. Dan film pun berakhir sampai di sini. Seperti yang saya katakan di awal, plot film ini simpel dan tidak ada kejutan atau plot twist yang tidak terduga. Namun saya akui ide untuk alur ceritanya sendiri patut diacungi jempol. Oh iya, bagi yang mau menonton full versinya, saya sangat menyarankan agar menontonnya sendiri aja ya guys. Jangan sama keluarga, terlebih sama pacar, bahaya bos. Oke lah, diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan tetap di channel Mondays Movie. Terima kasih dan terima kasih.